Assalamualaikum, selamat datang di channel Raja Weton, channelnya segala prediksi. Mohon dukungan kepada semua teman-teman untuk memberikan like dan komentar yang membangun. Terima kasih dan selamat menonton. Kali ini kita akan membahas tentang hasil yang kurang memuaskan diraih oleh Timnas Futsal Putri Indonesia di ajang Piala AFF Women's Futsal 2026. Pernah nggak sih kalian nonton pertandingan yang bikin emosi naik turun? Unggul, tahu-tahu berbalik jadi kekalahan telak. Nah, ini yang terjadi sama Timnas Futsal Putri kita. Yuk kita bedah bareng gimana ceritanya Indonesia melawan Vietnam dalam perebutan perunggu di kejuaraan Futsal AFF 2026. Oke, jadi kita langsung masuk ke pertarungannya ya. Ini bukan cuma soal juara 3 loh. Laga yang diadain di Nakhon Ratchasima, Thailand ini, ini soal gengsi. Pertarungan antara dua kekuatan futsal Asia Tenggara. Menang itu pembuktian, tapi kalau kalah, rasanya nyesek banget. Babak pertama itu, jujur ya, tegang banget. Kayak nonton catur, tapi versi ngebut. Dua-duanya saling serang, tapi gila, pertahanannya sama-sama kokoh. Kelihatan banget nggak ada yang bawa kecolongan duluan. Jadinya ya gitu, buntu, skor masih kacamata. Tegangnya itu kerasa banget loh. Indonesia sebenarnya punya beberapa peluang emas nih. Ada dari Fitri Sundari, terus Agnes Matulapelwa, tapi ya itu, belum rezeki. Malah gawang kita yang justru sering diancam, bikin kiper kita Fitri Amelia harus kerja ekstra. Paling gregetan itu pas Nisma udah lolos sendirian, malah dilanggar sama pemain Vietnam. Sayang banget, peluang sebagus itu lewat gitu aja. Nah, masuk babak kedua, semua pasti mikirkan siapa nih yang bakal mecahin telur duluan. Dan setelah nungguin dengan deg-degan, setelah pertarungan yang super alot, akhirnya momen itu datang juga buat kita, buat Indonesia. Gol! Nisma Francida Rusdiana. Tendangannya itu loh kayak geledek, keras banget kiper Vietnam sampai nggak berkutik. Akhirnya Indonesia unggul. Wah, ini momen yang pecah banget buat tim dan semua yang nonton. 1-0 buat Indonesia. Di posisi ini, tim asuhan Luis Estrella lagi di atas angin. Percaya dirinya pasti lagi tinggi-tingginya. Tinggal pertahanin aja keunggulan ini, perunggu udah di tangan. Tapi ya gitu, ini kan futsal. Kita semua tahu, dalam sekejap mata, semua bisa berubah total. Dan bener aja kan, euforia kita ternyata nggak lama. Vietnam ini kayak kesetrum gitu loh setelah kebobolan. Mereka langsung ngamuk, balasannya brutal banget, dan bener-bener membalikan keadaan. Disinilah mimpi buruk dimulai. Pertandingan langsung berbalik 180 derajat. Awalnya dari gol Leti Tahnengan yang bikin skor jadi imbang. Gak lama, ada tendangan jarak jauh dari Tranti Tuitrang yang bikin Vietnam unggul pas sisa waktu tinggal 13 menit. Nah dari situ, pertahanan kita kayak langsung ambruk. Kebobolan 2 gol cepat lagi dari Bien Thi Heng dan Nguyen Phuong An. Comeback Vietnam gila beneran disegal. Pas peluit akhir ditiup wasit, momen kita unggul di awal babak kedua itu rasanya udah kayak kenangan lama aja. Yang ada cuma rasanya nyesek karena kalah dengan cara seperti ini. Skor akhirnya 1-4 untuk kemenangan Vietnam. Buat mereka, ini comeback yang luar biasa. Tapi buat kita, ini pukulan telak. Medali perunggu yang udah di depan mata, akhirnya lepas juga. Jadi, akhirnya Vietnam yang berhasil bawa pulang perunggu. Timnas kita? Yah, harus terima kenyataan pahit. Finish di peringkat keempat. Pertandingan yang bener-bener nguras emosi banget sih. Perjuangan Garuda Pertiwi kali ini harus berakhir dengan sebuah pelajaran yang mahal banget ya. Ternyata dalam futsal, unggul 1 gol itu belum jaminan sama sekali. Nah pertanyaannya sekarang, gimana caranya tim kita bisa bangkit dari sini? Gimana cara mengubah kekalahan pahit ini jadi bekal buat lebih kuat lagi ke depannya?